Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, siswa sekalian, siswa kelas 10. Pada kesempatan pertemuan kali ini lewat pembelajaran daring, kita mencoba untuk membahas mengenai materi peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Baik, kita langsung saja. Dan sebelumnya mudah-mudahan pada kesempatan hari ini pada hadir semuanya ya. Walaupun yang tidak hadir, silakan diberi keterangan di ini ya, di media kita, baik di Classroom atau langsung ke Bapak. Baik, kita awali dengan kompetensi yang harus kita capai, kompetensi intinya, dari mulai memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan seterusnya. Dan kemudian kompetensi dasar yang harus kita miliki yaitu bagaimana kita memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita harus punya indikator pencapaian kompetensi ini atau kemampuan kita ini, yaitu yang pertama nanti Bapak harapkan kalian bisa memahami makna dari perubahan itu, memahami makna dari keberlanjutan, menjelaskan dengan singkat contoh perubahan dan contoh keberlanjutan dalam sejarah. Di bagian keterampilan atau kemampuan yang harus kita miliki itu menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Dan indikator pencapaiannya nanti menganalisis peristiwa sejarah menggunakan konsep perubahan itu dan juga menyajikan secara tertulis. Jadi Bapak harapkan nanti kalian bisa menyajikannya secara tertulis biarpun singkat, kesimpulan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah ya. Baik, di materi awal dalam materi tentang kehidupan atau peradaban awal kehidupan masyarakat Indonesia, kita ada subjudul tentang sebelum mengenal tulisan atau dikenal dengan pra-aksara. Kita harus tahu dulu apa itu pra-aksara, apa itu aksara. Ya, dulu sebelum mengenal tulisan atau zaman di mana manusia belum mengenal tulisan dan zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan, itu dikenal dengan prasejarah dengan sejarah. Para ahli zaman sekarang membedakan antara prasejarah, sejarah, praaksara dengan aksara. Kalau prasejarah itu berarti belum terjadinya sejarah. Sejarah itu harus ada aktivitas, harus ada peristiwa. Kalau sebelum sejarah berarti belum ada aktivitas atau peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Sejarah sudah terjadi peristiwa, aktivitas, kejadian, ya. Sedangkan untuk menyebutkan sebelum mengenal tulisan, maka istilah yang digunakan adalah pra-aksara. Bisa kalian lihat, ada pra itu artinya sebelum dan aksara itu artinya tulisan. Kalau zaman pra-aksara berarti zaman atau masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, ya. Nah, kemudian sedangkan aksara tidak ada pranya, berarti tulisan. Zaman aksara berarti zaman manusia sudah mengenal tulisan, ya. Bapak yakin kalian bertanya-tanya, kira-kira kapan zaman aksara itu? Kapan zaman manusia itu sudah mengenal tulisan? Kita bedakan di dunia dengan di Indonesia. Kalau di dunia, sejak ditemukannya sebuah tablet dari tanah liat, kota Rosetta di wilayah Mesir, ketika pasukan Napoleon Bonaparte ke sana, dan mereka dapat menerjemahkan bahwa tulisan itu adalah tulisan Mesir kuno.
Dan zaman itulah dikenal dengan awalnya zaman tulisan, sekitar kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Ada juga menemukan di Mesopotamia, wilayah Irak sana dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak ulangi, kalau di dunia, terutama di Mesir, ditemukan sebuah tablet. Ya, jadi zaman aksara itu kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Selanjutnya kalau di Indonesia, kapan di Indonesia ini tulisan pertama kali ditemukan? Ini ditemukan di kerajaan tertua di Indonesia. Ya, kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu kerajaan Kutai. Di sana ditemukan sebuah prasasti yang dikenal dengan Yupa, yang di sana ada tulisan dengan menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta, menceritakan tentang raja-raja Kutai yang memimpin, yaitu Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Itu terjadi sekitar abad ke-5 Masehi. Ya, jadi Indonesia waktu itu sudah mulai mengenal tulisan. Baik, pra-aksara dan aksara di sini sudah disampaikan. Kita masuk ke tahapan munculnya makhluk di bumi. Zaman-zaman yang terbagi ini dikenal dengan pembagian zaman berdasarkan biologi. Ada juga menyebutnya dengan pembabakan zaman. Ya. Ada 4 pembagian besar, yaitu yang pertama adalah Azoikum atau Arkaikum, atau dikenal juga dengan zaman belum ada tanda kehidupan. Kemudian nanti yang kedua ada Paleozoikum, yang ketiga ada Mesozoikum, dan yang terakhir ada Neozoikum. Ada juga menyebutnya Caenozoikum. Kita bahas yang pertama, yaitu Azoikum atau Arkaikum. Ya, jadi Azoikum ini adalah zaman belum ada tanda kehidupan. Memang tidak ada tanda kehidupan waktu itu, karena ini berlangsung 2500 juta tahun yang lalu. Disebut juga sebagai zaman tertua. Kulit bumi masih sangat panas karena masih dalam proses pembentukan, gumpalan gas yang sangat padat. Ya, baru mau terbentuk. Tidak ada tentu kehidupan di sana karena belum terbentuk bumi. Ya. Kemudian teori pembentukan bumi ini mungkin kalian sudah membaca tadi malam bahwa ada teori yang kenal dengan teori Big Bang atau dentuman besar. Adalah salah satu teori ilmiah tentang terbentuknya bumi yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan. Misalnya ilmuwan besar Inggris yaitu Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Maka jika digunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya ini diperkirakan oleh para ahli ya, 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dan terjadi dentuman yang sangat dahsyat. Itu baru terbentuk ruang angkasa itu. Dan inilah dikenal dengan teori Big Bang. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah Paleozoikum, zaman purba tua. Zaman purba sudah ada kehidupan, ya. Kehidupan purba sudah ada. Zaman ini berlangsung selama 350 juta tahun yang lalu. Keadaan tapi masih labil, iklim berubah-ubah, ya, kemudian hujan ada yang sangat tinggi curahnya. Tapi mulai ada makhluk hidup diperkirakan pada saat itu. Bahkan ini dikenal dengan nenek moyang makhluk hidup bersel satu, mikroorganisme. Ada hewan-hewan kecil juga, jenis ikan, amfibi, reptil, ya. Muncul juga jenis tumbuh-tumbuhan seperti ganggang dan rembutan. Mungkin kalau rembutan kalian bisa lihat ya, di sekitar kita banyak sekali rembutan. Itu sudah ada sejak zaman Paleozoikum. Yang ganggang itu mirip dengan lumut, berada di dalam air, ya. Ikan
tahulah ya kalian reptil segala macam. Amfibi, tahu? Siapa yang tahu? Amfibi adalah makhluk hidup yang bisa hidup di dua alam. Ini bukan alam nyata dengan alam goib ya, tapi ya yaitu di darat dan di air. Apa contohnya? Boleh ya, kodok dan sebagainya. Bapak yakin kalian sudah pelajari itu. Baik, kita lanjutkan lagi di zaman berikutnya, yaitu Mesozoikum, zaman purba tengah. Ini diperkirakan berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu. Disebut juga zaman sekunder. Namun suhu masih berubah-ubah, ya. Sungai-sungai besar dan danau banyak yang kering dan berlumpur. Ya, pohon-pohon juga besar-besar waktu itu. Dan ada satu yang khas, yaitu waktu itu sudah ada hewan bertubuh sangat besar. Itu dinosaurus, tyrannosaurus, brontosaurus. Ada di gambarnya, ini perkiraan. Di televisi, di gambar-gambar, di buku itu digambar dinosaurus dan yang lain-lain itu bagaimana. Kira-kira bagaimana? Apa pedomannya sehingga bisa menggambar hewan-hewan seperti itu? Tentu karena berdasarkan fosil-fosil atau tulang-tulang yang ditemukan bentuknya, kecuali warna dan kulitnya itu diperkirakan oleh para ahli. Bentuknya seperti itulah, sesuai dengan fosil atau kerangka yang ditemukan. Kalau kalian lihat gambar, di sana ada gambar manusia. Apakah waktu ada dinosaurus, tyrannosaurus ini manusia sudah ada? Belum. Manusia akan ada di zaman berikutnya. Belum ada. Ini hanya sekedar untuk perbandingan saja. Beginilah besar Apatosaurus, besar sekali. Perbandingannya dengan manusia, ya seperti ini. Ya, perbandingannya dengan manusia. Ya, ada juga yang kecil, ada juga ya, gajah, ada juga tapi gajah purba. Ya, jadi ini adalah hewan-hewan pada zaman Mesozoikum. Kita lanjutkan lagi zaman berikutnya, yaitu Neozoikum. Pertanyaannya, masih ada tidak hewan-hewan bertubuh sangat besar itu? Kalau bertubuh besar saja seperti gajah, ada. Ya. Buaya yang katanya merupakan kelanjutan dari hewan-hewan purba zaman dulu, ada. Tapi untuk yang bertubuh sangat besar, dia sudah punah, tidak ada lagi. Kenapa punah? Ada yang mau menjelaskan kenapa punah? Diperkirakan para ahli waktu itu terjadi bencana alam yang mereka hewan-hewan bertubuh sangat besar tidak bisa menyelamatkan diri. Diperkirakan terutama adalah jatuhnya meteor, beberapa meteor, ya, suhu yang ekstrim dan lain sebagainya. Baik, di zaman yang berikutnya ini, yaitu Neozoikum, zaman purba baru, dimulai 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Ya, jadi zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Tersier dan kuarter ini kita bagi. Ya, Neozoikum ini ada tersier, kuarter. Jadi tersier ini 65 juta tahun yang lalu. Kuarter ini mulai dari ada Pleistocene, yaitu Diluvium atau Diluvium maksudnya 600.000 tahun yang lalu, dan Holocene, Alluvium 20.000 tahun yang lalu. Kapan manusia diperkirakan dengan teori yang ada ini sudah ada di muka bumi ini? Diperkirakan zaman Pleistocene. Disinilah manusia purba telah hidup. Ya, sudah ada. Silakan dari berbagai teori. Kita ini ya sejalan dengan teori-teori yang lain agama, cuma perlu pembahasan, ya. Jadi mengenai manusia yang pertama. Yang jelas nanti kita akan bahas mengenai manusia purba itu pada materi yang khusus. Yang jelas pada zaman ini sudah ada tanda
kehidupan manusia purba 600.000 tahun yang lalu. Kemudian dilanjutkan ada zaman glasial, yaitu meluasnya lapisan es di kutub utara sehingga Eropa, Amerika dulunya tertutup es. Ya, permukaan air laut itu turun dan ada yang naik karena pergeseran bumi. Sekarang pun masih ada yang bergeser ya, jadi bencana alam, gempa dan lain sebagainya. Banyak lautan menjadi kering. Ada zaman glasial. Ya, jika ukuran panas bumi turun drastis, maka es akan mencapai luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun atau disebut zaman glasial. Berikutnya zaman interglasial, yaitu ketika sebaliknya ukuran panas naik, maka es mencair dan permukaan air laut akan naik. Ya, baik. Jadi kita bahas ini dulu, yaitu pembabakan zaman dari praaksara, aksara, yang pembabakan atau pembagian zaman. Jadi kalian harus ketahui dulu dasarnya apa itu praaksara. Ya, kita simpulkan dulu bahwa zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman aksara adalah zaman manusia sudah mengenal tulisan. Pembagian zaman itu mulai dari ada Azoikum atau Arkaikum, bumi baru terbentuk. Ada lagi zaman Purba Tua atau Paleozoikum. Ada lagi Mesozoikum pertengahan, dan yang baru yaitu Neozoikum atau Kainozoikum. Baik, demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Silakan dibaca penjelasan-penjelasan yang lain yang ada di buku, ya. Kemudian pahami dan boleh silakan ditanyakan. Walaupun kita melalui daring, silakan kita tanya jawab. Baik, silakan kalian juga Bapak berikan kesempatan kita untuk tanya jawab. Coba, apakah di daerahmu pernah terjadi bencana alam? Ini pertanyaannya. Baik pernah ataupun tidak, jelaskan hikmah apa yang dapat kamu ambil dari kondisi yang ada di daerahmu tersebut. Ya, jadi di classroom juga ada Bapak tulis di sana. Nah, jadi Bapak ulangi, kalian tinggal di mana? Apakah di daerah kalian itu pernah terjadi? Boleh saja apakah banjir, apakah mungkin kalau gempa tidak pernah, banjir tidak pernah besar, ya banjir kecil pun ambil hikmahnya. Tidak pernah terjadi bencana pun ambil hikmahnya. Hikmah apa yang dapat kalian ambil dari kejadian-kejadian alam yang pernah kalian alami selama ini? Kita kalau belajar sejarah harus pandai mengambil hikmah, sehingga kita ke depan menjadi orang-orang yang bisa berbuat dengan bijaksana. Baik, demikian. Silakan bertanya di kelas, ya, classroom. Bapak akhiri, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.